Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ILC semuanya. Hari ini jumpa lagi dengan saya Dian. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik baru. Sebenarnya bukan topik baru sih ya. Topik yang terus-terusan menjadi momok buat English learner. Masalah ketika kita mau belajar bahasa Inggris, hal yang membuat kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris adalah kurangnya vocabularies. Nah, sekarang, hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara improve vocabularies dan bagaimana caranya biar kita gampang ingat vocab-vocab yang udah kita pelajari. Oke, langsung aja. Yang pertama, yang penting sekali kita harus niatkan di diri kita sendiri, kita harus komit bahwa setiap hari kita harus ada vocab baru yang kita ketahui. Jadi, kita harus meyakinkan diri sendiri dulu. Kita harus komit sama diri sendiri dulu. Kita akan menambah vocabulary setiap hari. Ingat ya, setiap hari. Nah, yang kedua, ketika kita baru bangun tidur pagi, ketika kita akan memulai aktivitas, kita buka mata, bangun tidur, lalu kita lihat sekeliling, dimulai dari di kamar. Kira-kira di sekeliling kita itu ada kata-kata mana yang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya. Oke, misalnya, begitu bangun tidur kita lihat, oh ada tas di dalam kamar kita. Tas, bahasa Inggrisnya bag. Oh oke, I know this one. Kita tahu kalau misalnya tas itu bahasa Inggrisnya bag. Oke, tinggalkan. Oke, terus kita lihat lagi ada lemari. Lemari bahasa Inggrisnya apa ya? Cupboard. Jadi, oh ya, baiklah, kita tahu kalau misalnya lemari itu adalah cupboard dalam bahasa Inggrisnya. Terus kita lihat kipas angin. Kipas angin apa ya bahasa Inggrisnya? Kita nggak tahu kipas angin dalam bahasa Inggrisnya. Oke, ambil handphone, catat. Karena biasanya handphone kita selalu bawa, ada selalu di samping. Jadi, ambil handphone, catat. Kata pertama adalah kipas angin. Tulis langsung dalam bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Terus kita udah mandi, udah jalan keluar. Terus ketika kita keluar dari rumah, kita melihat ada mobil. Oh, mobil bahasa Inggrisnya car. Oke, dan tinggalkan mobil. Terus kita lihat lagi, kita oh ada bunga. Oh, bunga bahasa Inggrisnya apa ya? Flowers. Oke, I know this one. Oke, kita lihat lagi ada pohon. Loh, pohon apa ya bahasa Inggrisnya? Kita nggak tahu pohon bahasa Inggrisnya apa. Nah, catat. Nah, dan kita akan melakukan itu di sela-sela aktivitas kita di hari itu. Jadi kemanapun kita pergi, kita mulai berpikir dalam bahasa Inggris. Oh, kata itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kita nggak tahu, langsung catat. Catat aja langsung dalam bahasa Indonesia, nggak perlu diterjemahkan dulu. Nah, kita bisa targetkan dalam satu hari itu kita mau ada 5 kata atau 10 kata atau 15 kata atau 20 kata. It's up to you. Itu depend on our level. Kita sanggupnya berapa kata per hari. Oke, kita katakanlah 5 kata per hari. Jadi ketika di sela-sela aktivitas kita udah mencapai 5 kata baru. Oke, stop. Jadi kita nggak perlu, kita stop dulu untuk hari itu. Ketika aktivitas berlangsung, kan ada jedanya. Kita ada breaknya, ada istirahat siangnya, atau ya pasti ada istirahatnya lah ya. Nah, di sela-sela istirahat itulah kita mulai searching arti yang kata-kata yang udah kita tulis tadi. Kita cari artinya apa dan bagaimana cara pengucapannya. Kita bisa googling, kita bisa buka aplikasi translation. Ya, kita berusaha untuk mencari tahu apa arti dan bagaimana cara pengucapannya, bagaimana pronounce-nya. Oke, lalu yang ketiga, siapkan sejenis word diary. Jadi kita buat kayak diary, tapi diary-nya ini khusus untuk learning English. Jadi kita tulis di diary itu sama kayak kita tulis diary, ada harinya, tanggal berapa, bulan apa, terus tahun berapa. For example, misalnya tuh Sunday 22nd June 2017. Terus kita nggak langsung nulis list kata-kata tadi, tapi kita mulai dengan kalimat. Start with sentence. Kita berusaha
membuat sebuah kalimat. Jadi nggak cuma kata per kata aja yang kita tulis di sana. Kita bisa mulai dengan well, today I have some words that I don't know how to say it in English. They are, satu, apa tadi kata-kata yang pertama? Kita tulis katanya dan kita tulis pengucapannya dan kita tulis artinya di sana. Sampai 5 kata. Terus kita lanjutkan dengan mencoba membuat kalimat dari kata tersebut. Nggak usah kalimat yang susah, yang simple-simple aja. For example, misalnya dengan kata yang tadi disebutkan di atas ya, kita ambil misalnya kata pertama, misalnya apa ya, pillow misalnya. Terus kita tulis kalimatnya, last night I dreamed about my pillow. I lost my pillow. Misalnya, someone stole it. Atau kita bisa mulai, I really fall in love with my pillow and I can't sleep without it. Misal. Oke, nah kita buat kalimat sampai 5 kata. Kelima kata tersebut kita buat kalimatnya. Kenapa? Jadi kita tahu penggunaan kata itu di dalam kalimat bagaimana. And then selanjutnya yang paling penting sama dengan speaking sama atau writing sebelumnya, hal yang paling penting adalah practice. Nah, kata-kata yang kita udah practice sih sebenarnya ya, kita udah nulis kalimat itu udah practice good, and then we are going to the next steps. Kita mulai ke step selanjutnya, start speaking. Nah, kita udah punya kata-kata baru nih. Kalau kita nggak menggunakan kata-kata tersebut, kata-kata itu akan lupa. Nah, ceritanya ini ketika speaking kemarin kita lagi belajar speaking, sekalian practice speaking, kita ngajak kawan untuk ngomong. Satu orang kawan ngomong. At least kita punya satu orang kawan untuk diajak ngomong. Kata-kata yang kita lihat di sekeliling kita kemungkinan besar akan berguna ketika kita berbicara. Nah, mulailah berbicara dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kata-kata yang udah kita cari artinya harus digunakan di dalam percakapan. Kata-kata yang udah kita tahu artinya, kita udah cari, harus digunakan, harus dipergunakan ketika kita berbicara dengan kawan kita. Atau mungkin belum berani ngomong sama kawan, seperti yang di video sebelumnya saya bilang, oke, di depan kaca kita ngomong sendiri. Ya, it's okay, it's up to you, gimana nyamannya. Oke, tapi jangan terlalu nyaman pada suatu kondisi ya. Move on. Jadi dari step yang satu kita mulai ke step yang selanjutnya. Oke, lakukan ini setiap hari. Setiap hari. Ini seperti mentraining otak kita supaya terbiasa dengan rutinitas ini. Jadi rutinitas ini tidak lagi menjadi beban. Rutinitas ini kita lakukan karena memang kita sudah terbiasa untuk melakukannya. Oke, untuk hari ini that's all the tips, dan sampai jumpa di next video, and thank you for watching and don't forget to subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.